Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keyword this dalam kurung pointer. Kok pakai pointer? Ya karena keyword this ini ada kaitannya dengan pointer. Untuk memahami materi kali ini, saya harap Anda sudah paham tentang yang namanya reference dan pointer. Itu ada di pertemuan ke-14 kalau nggak salah, tentang variable reference dan variable pointer. Jadi saya harap Anda sudah paham dulu, sudah fasih dalam penggunaan variable reference dan pointer, karena keyword this ini ada hubungannya dengan pointer dan reference. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas yang pertama mengenai keyword this yang menggunakan variable, dan kemudian keyword this dengan return type atau nilai atau nilai kembalian, atau lebih tepatnya function yang mengembalikan nilai dengan menggunakan keyword this. Oke, jadi yang namanya variable, kemudian function, seperti yang kita ketahui, semuanya itu tercatat di memori komputer. Saat kita membuat sebuah variabel, misalnya integer A, integer B, kemudian kita membuat function apalah namanya, itu semua yang namanya variabel, function, bahkan objek sekalipun, kita membuat sebuah objek dari sebuah kelas, itu tersimpan ke dalam memori komputer. Dan di dalam memori komputer itu ada alamatnya, ada addressnya. Paham kan? Sudah tahu kan tentang yang namanya pointer dan reference? Ya, pasti Anda paham lah. Kalau Anda belum paham, silakan Anda lihat kembali di materi yang sebelumnya mengenai reference dan pointer. Ya, intinya semua variabel, semua function, semua objek itu tersimpan di memori komputer dan bisa diakses menggunakan variabel pointer. Oke, paham ya? Oke, biar lebih gampang memahami, kita langsung praktek di code blocks. Saya buat sebuah project baru, namanya this. Ya, this aja, karena kita membahas tentang keyword this. Oke, kemudian saya tes compilernya, sip, jalan. Nah, ini dihapus dulu, ini naikin, hapus. Oke, saya coba buat sebuah program sederhana untuk menampilkan data. Oke, saya coba buat sebuah kelas namanya kucing lagi. Saya baru miara kucing selama 2 minggu ini. Ada kucing betina, punya anak 3, mampir ke rumah. Terus saya biarin aja sih di teras rumah. Besok-besoknya dia masih ada, ya saya kasihan, mungkin homeless dia, tunawisma. Akhirnya saya kasih makan aja. Saya piara udah semingguan. Oke, saya punya kelas namanya kucing. Kemudian ada variabel yang sifatnya private dan ada yang sifatnya public. Oke, kemudian ada variabel nama, rasnya, kemudian usia. Oke, kemudian di bagian public ada function, sebuah function untuk menampung data-data si kucing. Bukan function, tapi sebuah constructor kucing yang ada parameter di dalamnya. Nama, bukan nama deh, nama apa name ya, name aja deh, name
saya ganti. Terus race, ini string juga. Kemudian age, usia. Ini pakai spasi nggak ya enaknya? Ya udah nggak apa-apa pakai spasi. Terus apalagi di dalamnya ya nggak usah pakai deh. Terus seperti biasa untuk supaya nama, ras dan usianya diisi, nama sama dengan name, race, ras sama dengan race, kemudian usia sama dengan age-nya. Ini yang disebut dengan encapsulation ya. Saya lupa kasih tahu di beberapa pertemuan sebelumnya mengenai access specifier. Jadi ini yang disebut dengan encapsulation. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok nggak ada materi tentang encapsulation ya? Karena encapsulation itu sebenarnya sudah diterangkan di bagian access specifier. Jadi saya ulangi sekali lagi, ini yang disebut dengan encapsulation, artinya mengenkapsulasi atau menyembunyikan data. Ya, ini data-data variabel tertentu supaya nggak bisa diakses di luar kelas sembarangan, biar nggak diakses sembarangan dari luar kelasnya, dari luar kelas lain kayak nama, ras, dan usia ini. Jadi untuk bisa diakses kita gunakan function yang sifatnya public. Jadi ini function perantara supaya bisa diakses dari luar kelas ini, kelas kucing. Oke. Itu cuma tambahan sedikit ya. Oke, kemudian di sini saya ada function lagi yang sekedar untuk menampilkan isi datanya, isi data kucing, namanya tampilkan. Nama, kemudian biar gampang nggak terlalu banyak embel-embel, nama, ras, kemudian usia. Oke, sudah jadi kelas kucingnya. Nah, sekarang saya coba isikan kelas kucing. Saya buat sebuah objek baru namanya kucing 1. Nah, karena ini function yang berparameter ya, atau lebih tepatnya konstruktor yang berparameter. Ya, konstruktor itu function juga sih, function yang khusus. Ya, ini konstruktor yang berparameter, maka saya di bagian objek baru ini, sebuah objek kucing 1 ini, saya berikan parameter yang hendak diisikan. Namanya pertama, misalnya siapa ya nama kucing saya belum ada yang saya kasih nama. Induknya saya kasih nama si mama karena dia betina, anaknya 3, belum ada yang saya kasih nama. Oke, saya kasih nama dulu deh. Kucing 1 namanya si Rocky. Kemudian rasnya, kalau kucing saya kucing kampung tapi untuk contoh di sini saya masukin rasnya deh. Misalnya Angora. Ada yang miara kucing nggak? Mungkin ada ya, ada yang miara kucing. Kalau saya senangnya kucing kampung sih. Biaya perawatannya murah. Oke, usianya misalnya 5 tahun. Kemudian objek baru kucing 2. Namanya siapa ya? Paijo. Kayak nama kucing teman saya dikasih nama Paijo, Parto, Komeng, Bejo. Paijo ini jenisnya Bengali.
usianya 4 tahun. Oke, kemudian kucing 1 tampilkan. Sama kucing 2 tampilkan. Oke, kemudian coba build and run, hasilnya kayak apa? Kelas kucing. Ada yang kurang di sini. Bukan kurang, kelebihan. Kok saya jadi bikin function ya, lupa. Harusnya saya bikin class. Oke, coba kita build and run. Nah, hasilnya ini. Kucing 1 si Rocky, jenis Anggora, usianya 5. Begitu juga kucing 2 si Paijo. Oke. Anda familiar ya dengan tampilan seperti ini. Oke, terus kembali ke kata kunci this. Gunanya apa kata kunci this itu? Jadi kata kunci this itu berguna untuk menunjuk ke sebuah variabel, atau lebih tepatnya menunjuk ke sebuah alamat variabel tertentu supaya bisa diisikan dengan nilai tertentu. Jadi gini, kalau di program ini Anda pasti sudah paham ya, saya masukin parameter di objek kucing 1 si Rocky, Anggora, usianya 5, ini masuk ke masing-masing parameter yang ada di sini. Coba perhatikan, nama parameternya ini name, race, age. Ini beda ya sama nama variabel yang di dalam kelas ini, nama, ras, dan usia. Ini beda ya nama variabelnya nih, name sama nama. Tapi ada kalanya kita menggunakan nama variabel yang sama di sini. Di dalam parameter ini yang sama dengan nama variabel yang ada di dalam kelas. Di dalam kelas kucing ini. Coba saya ganti. Name jadi nama, race jadi ras, age jadi usia. Jadi di sini saya ganti juga name, nama, race, ras, age, usia. Apa yang terjadi kalau kita compile? Jalan, tapi hasilnya aneh. Kenapa aneh? Ya karena gini, dia kan ngirimin parameter. Parameter ini si Rocky masuk ke nama, tapi namanya sama dengan, tapi variabel nama ini sama dengan nama variabel yang di sini, si nama ini. Diterima sih diterima, cuman ya hasilnya jadi aneh. Karena ini masalah reference memory. Nah, untuk mengakalinya gimana? Mengakalinya kita gunakan kata kunci this. Gini, caranya di depan variabel utama yang variabel utama yang sebagai penerima nilai, ini nama ini, di depannya kita kasih kata kunci this, kemudian tanda minus dan lebih besar. Nah, ini kuncinya di sini. This, kemudian tanda minus dan lebih besar, atau saya sebut panah aja ya, karena memang seperti ini tampilannya, panah. Jadi this, kemudian panah, nama variabel yang akan diisi, kemudian nilai yang akan mengisi. Sama seperti di bawahnya sini, saya juga isi bagian ras ini dan usia. Apabila saya build and run, nah hasilnya jadi benar. Lihat, Rocky, Anggora 5, Paijo, Bengali 4. Jadi kegunaan dari kata kunci this ini yang diikuti dengan tanda panah, artinya suatu function ini, konstruktor ini dijalankan, waktu dia hendak memproses memproses parameter nama, ras, dan usia. Nah, di sini dia akan menjalankan kata kunci this yang artinya kira-kira gini. Objek dari variabel nama ini, pointer dari
variabel nama akan diisi dengan variabel nama yang dari parameter. Begitu juga pointer dari ras, variabel ras ini akan diisi dengan variabel parameter dari sini, ras. Begitu juga yang usia. Jadi nama ini akan masuk ke dalam nilai ya. Nilai nama ini isi dari variabel nama ini, yakni contohnya si Rocky. Si Rocky ini akan masuk ke dalam variabel nama tapi yang ditunjuk lewat pointernya. Jadi si compiler di belakang layar ini akan nunjuk pointer si nama supaya diisi dengan Rocky. Nangkep nggak? Saya ulangi ya. Jadi variabel nama ini yang ditunjuk oleh si this ini adalah pointernya, alamat pointer di memori dari si nama ini yang akan diisi dengan nilai dari variabel nama yang diambil dari parameter, yakni si Rocky. Begitu juga akan sama prosesnya dengan ras dan usia. Jadi sekali lagi yang ditunjuk di sini adalah nilai pointer di memori, bukan nilai pointer, alamat pointer di memori. Kalau Anda masih ingat kalau Anda harusnya udah paham ya tentang reference dan pointer. Jadi kalau kita masukkan nilai ke dalam reference atau pointer pada sebuah variabel, itu seisi-isinya bakal dicomot dan dimasukin. Jadi yang namanya nilainya kalau ditunjuk ke dalam pointernya si variabel nama, maka variabel nama ini akan terisi dengan variabel dari nama yang di parameter ini. Sehingga ini nih, variabel nama ini akan berubah isinya, akan terisi dengan nilai yang baru. Gitu. Jadi this ini mengacu ke dalam nama di sini adalah nama yang di variabel private. Jadi alamatnya yang ditunjuk untuk diisi dengan nilai dari parameter. Begitu. Paham ya? Pasti paham. Kalau Anda sudah paham tentang reference dan pointer, pasti Anda paham. Itu sebabnya waktu di-compile dan di-run, maka hasilnya akan seperti ini, sesuai dengan yang diharapkan. Begitu. Paham ya? Saya yakin Anda paham. Mudah kok ini. Sangat mudah. Selama Anda, yang penting Anda udah paham tentang reference dan pointer. Oke. Itu tentang keyword this dengan variable. Selanjutnya return type dengan this. Seperti apa itu? Oke, jadi gini. Saya mau buat sebuah function baru di sini. Ini programnya mau saya modif. Saya mau modif supaya saya bisa mengganti salah satu elemen yang ada di dalam objek ini. Ini saya kan kucing 1, kucing 2 kalau di run. Nah, kucing 2 misalnya isinya di sini namanya Paijo, jenisnya Bengali. Kemudian usianya 4 tahun. Oke. Sekarang saya mau tambahin sebuah function supaya saya bisa mengubah salah satu elemen yang ada di objek kucing ini. Mau kucing 1 atau kucing 2. Oke, saya buat sebuah function ubah nama. Tipenya void. Bukan tipenya void. Tipenya adalah class ini sendiri, yakni class kucing. Kenapa saya pakai class kucing? Nanti saya jelaskan. Anda perhatikan dulu. Oke. Kemudian string n kemudian this
nama sama dengan n. Oke, ini ada sebuah function baru untuk mengubah nama kucing. Oke, kemudian saya coba kucing 2 ubah nama. Nah, ini saya bisa mengakses function ubah nama. Saya kasih parameternya, ini tadi siapa namanya, Paijo ya, kucing 2 ya, Paijo. Kemudian saya ubah nama jadi Komeng. Kemudian kucing 2 saya tampilkan apa yang terjadi. Coba kita lihat. Oh, belum selesai. Oh iya, ada yang kurang. Return this. Oke. Maaf, di sini sudah setengah 12, saya agak ngantuk sedikit. Oke, nah ini hasilnya. Perhatikan si kucing 2, Paijo, Bengali 4 ya. Terus saya ubah nama si kucing 2 jadi Komeng. Pas ditampilkan lagi jadi namanya Komeng, jenisnya Bengali, usianya 4 tahun. Oke, ini yang disebut dengan return type dengan this. Jadi di sini ada kata kunci baru, yakni return this, hanya saja dia bertipe pointer. Terus kemudian di function ubah nama ini saya berikan nama kelasnya, nama kelas utamanya, yakni kucing. Kenapa saya kasih nama kucing? Jadi begini. Nah, ini tips baru nih buat kalian nih, supaya bisa mengakses, supaya objek ini bisa mengakses salah satu function yang sifatnya mengembalikan nilai sebuah pointer, maka di depan function ini harus dikasih nama kelasnya, yakni kelas di sini adalah kelas kucing. Nah, ini nih, kelas kucing. Baru diikuti dengan nama functionnya. Oke, gimana? Paham ya? Ini kita bisa buat variasi lain, nggak pakai this di sininya. Kita bisa isikan nama sama dengan n aja. Coba kalau kita build and run hasilnya seperti apa ya. Sama, Komeng, Bengali 4. Cuman lebih bagus lagi kasih ini tanda dan di sini yang menandakan function ini adalah bertipe reference. Kalau di run hasilnya sama, cuman akan lebih optimal karena di sini kita bermain dengan pointer. Jadi di sini kita latihan yang namanya, jadi di sini adalah contoh bagaimana mengembalikan sebuah nilai, function mengembalikan sebuah nilai yang bertipe pointer. Jadi waktu kita menjalankan objek kucing 2 di sini. Nah, ini kucing 2, kemudian menjalankan function ubah nama. Nih kucing 2 sini ya. Sorry, tadi salah pilih. Kucing 2 sini mengubah nama menjadi Komeng, dia akan masuk ke sini, ubah nama string n. Nah, ini n ini akan berisi Komeng, berisi nilai Komeng, maka kemudian nama di sini akan diisi dengan, nah di sini akan diisi dengan n, yakni Komeng. Kemudian yang dikembalikan adalah this, return this. This ini yang ditunjuk ya si nama ini. Jadi nama ini akan mengembalikan, jadi si nama ini yang diambil pointernya supaya si nama ini bisa berubah dan ditampilkan lagi isinya. Karena kita udah bermain dengan objek ya, bermain dengan objek, kemudian bermain dengan function, kita harus sudah familiar dengan yang namanya reference dan pointer.
Sebab kalau nggak pakai reference and pointer nanti susah kirim-kirim nilainya, nanti susah berubah nilainya. Mungkin Anda masih ingat di pertemuan yang ke berapa, 14 ya, tentang reference and pointer. Jadi kita bisa manipulasi nilai parameter di dalam function dengan bermain pointer dan bermain reference. Oke, ini function buat ubah nama. Kita juga bisa tambah function lagi sebenarnya, kayak bikin ngubah rasnya, ngubah usianya, bahkan ngubah semua datanya juga bisa kalau mau. Ya, gimana caranya? Mungkin Anda berpikir kalau mau ngubah rasnya, ngubah usianya, kita bisa bikin function satu lagi, bisa bikin dua function lagi. Betul, bisa. Tapi saya harap, saya jadikan itu PR buat kalian buat utak-atik nanti ya. Oke, kemudian kalau mau ngubah semuanya gimana dalam satu function saja? Ada yang tahu caranya? Belum? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Oke, saya ubah dulu deh di sini. Saya modif kodenya. Gampang aja sih sebenarnya. Ini nggak perlu return this-nya dihapus. Di sini kita ganti aja fungsinya jadi ubah data. Biar sesuai. Ubah data. Kemudian ada string n. Bukan string n ya, isi aja dengan yang sama, nama, string ras, kemudian integer usia. Oke, kemudian di sini baru saya isi this nama sama dengan nama. Ras sama dengan ras, kemudian usia sama dengan usia. Oke, sekarang si kucing 2 mau kita ubah deh. Kucing 2, ubah datanya. Yang namanya tadinya salah pencet. Yang tadinya namanya Paijo saya ganti jadi Bejo. Bejo lagi kayak kemarin. Ada si Bejo sama si Joko kemarin ya. Di pertemuan sebelumnya. Oke. Si Bejo ini bukan Bengali, jenisnya kucing kampung. Usianya tetap 4. Kemudian tampilkan. Oke, coba kita tampilkan seperti apa isinya. Belum. Ada yang kurang. Oh iya. Sama dengannya belum. Oke. Hit and run lagi. Nah, berubah deh. Lihat. Si Paijo Bengali 4 berubah jadi Bejo, jenisnya kucing kampung, usianya 4. Nah, ini salah satu cara untuk mengubah fungsi untuk mengubah isi data sebuah objek. Oke, gimana? Paham? Paham dong, pasti paham, pasti mengerti. Ini mudah, ini gampang. Yang penting Anda paham tentang reference dan pointer. Ini cuma ibaratnya lanjutan aja ya, reference dan pointer, tapi kita udah main class, kita udah main member function, member variable, dan bermain objek serta passing parameter lewat objek. Oke, silakan Anda screenshot dulu kodenya dari atas ini. Silakan di pause kemudian screenshot jika diperlukan. Yuk, silakan. Sudah? Oke, lanjut ke bawahnya. Silakan pause kemudian screenshot. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah silakan Anda utak-atik kodenya. Anda ketik ulang, Anda utak-atik sendiri, coba main-main dengan
yang namanya keyword this serta variabel reference dan pointernya. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai keyword this dengan variabel, kemudian keyword this yang menggunakan return type dengan pointer dan reference. Oke, kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oh ya, jangan lupa subscribe ya kalau berkenan. Dan wassalamualaikum.